Ibu dulu nggak bisa kuliah. Ujian nasional tahun ini, aku harus masuk universitas bagus untuk menebus penyesalan ibu. Jangan gugu, jangan terlalu memaksakan diri. Bagaimanapun hasil ujianmu, ayah dan ibu selalu mendukungmu. Tenang, Bu. Kali ini, aku pasti lulus masuk Nusantara. Bagus, ibu percaya kamu. Ayo, ibu antar ke ujian. Halo, cucu kesayangan nenek. Hari ini kamu ujian, pasti lulus. Jangan sampai telat ya. Tapi aku dan paman kedua berangkat telat. Tenang, ini mobil mewah terbaru. Sekarang nggak macet, pasti sampai di ujian dalam 5 menit. Syukurlah. Mobil. Mobil. Cari mati ya, berani-berani. Miskin setengah mati ya. Beraninya ngerjain aku. Kalian buat si manisku kaget. Jangan harap bisa pergi. Bu, nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa, cepat ke ujian. Jangan 10 menit dari sini, biar ibu yang urus. Tapi, Bu, kalian berdua jangan harap bisa pergi. Dasar jalang, tabrak mobilku, mau kabur. Main tipu ya, buat si manisku takut, lalu mau pergi begitu saja. Kamu ngapain? Jelas kamu salah arah, juga nggak memudi baik-baik, malah nabrak kami. Kamu malah mukul. Paman, sudah mau telat. Aku salah arah, terus kenapa? Aku nggak ngemudi baik-baik, terus kenapa? Naik motoran rongsokan, nggak tahu diri menghindar. Menurutku, kamu ini sengaja cari gara-gara. Astaga, mobil mewahku kotor. Hari ini tanpa 50 juta, nggak selesai. Kamu ini ngerasain. Begini Bu, biar anakku ujian dulu. Waktu ujiannya tinggal kurang dari 25 menit. Bagaimanapun juga, jangan merusak masa depan anak ini. Benar kan Bu? Panggil siapa tante? Dasar, nggak punya sopan santun, hah? Dengar ya, kalau nggak bayar 50 juta, nggak ada yang boleh pergi. Kok kamu begini? Kalau ujiannya cucu Anda dan dia macet di sini, apa yang Anda lakukan? Dasar brengsek, berani-beraninya mengutuk cucuku. Cucuku dibawa mobil mewah miliaran untuk ujian. Dasar payah ngapain? Bisa nyetir gak? Gak jalan juga. Awas, ku benturkan kalian. Aduh, dengar ya, dasar miskin, sampah masyarakat. Ujian apaan lagi? Walaupun lulus, mesti kerja buat cucuku. Mending, terima saja nasibmu. Nggak masuk akal. Ujian nasional itu kesempatan satu-satunya orang biasa untuk merubah nasib. Kok bisa begini? Dia yang ngabrak orang lain kan? Memangnya cuma karena ini, harusnya merusak masa depan seorang anak. Paman, ujiannya mau tutup 20 menit lagi. Kok masih macet sih? Aku tak akan biarkan masa depan putriku dirusak olehmu di sini. Ayo pergi. Beraninya, kau nabrak mobilku, masih mau pergi? Jangan harap. Kak Rimi, apapun mau ibu, kami turuti. Putri saya, Putri Santika, selalu berprestasi. Keluarga dan sekolah sangat mengharapkan dia. Begini, kami bayar 50 juta. Tolong izinkan putri saya ujian dulu. Bagaimana? Bisa? Bau keringatnya, bau kere. Masih mau sukses. Hari ini, biar ibu ajari kalian apa itu dunia yang kejam. Jelas kamu yang salah arah, tabrak trotoar. Sekarang malah halangi anakku ujian. Kamu cari masalah, kamu melanggar hukum, tahu nggak? Melanggar hukum? Kalau gitu, suruh polisi tangkap aku. Ibu penjahat macam kamu bisa ajari anak jadi apa? Bisa jadi kelak dia jadi penjahat. Bu, gimana nih? Waktunya nggak cukup. Aku mau keburu ujian. Ini apa?
ujian, hari ini aku habisi kalian. Paling-paling, aku rela mati. Bu. Benar, kalau masih halangi anak ini nggak biari ujian, jangan salahkan kami kalau kami main serius. Minggir, 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 minggir. Baik, kami minggir. Tenang. Aku nggak akan minggir. Berani? Ayo, pukul aku. Pukul aku. Kamu ini nggak tahu mau ya? Kamu juga punya anak cucu. Buat anak cucu tolong, wah. Betul, dia mau bayar. Kamu nggak mau minggir. Mau merusak masa depan orang. Kalau sampai tersebar, lihat saja nanti keluarga kalian bagaimana bisa hidup di sini. Siapa yang sepertimu? Orang miskin, tinggal di perumahan murahan. Keluargaku tinggal di perumahan mewah. Kami berkuasa. Hari ini kami turun tangan. Tu keberuntungan kalian. Bu, gimana nih? Aku nggak peduli mau apa kalian. Biar anakku ujian dulu. Kalau enggak, aku... Kalau enggak, gimana? Mau berantem sama aku? Cuma kalian berdua. Satu miskin, satu pecundang. Dengar ya, pengawalku itu, dia latihan taekwondo. Jangankan nyawa kalian berdua. Kalau kalian semua seorang sekaligus, nggak akan sampai ke aku. Bu, waktunya nggak cukup. Kamu mau apa sih? Gimana? Halo, Nak. Ada apa? Bu, katanya di zona ujian SMA 1 macet. Arif nggak macet juga, kan? Tenang saja, Arif sudah dibawa paman kedua ke ujian. Lagi pula, dibawa pakai mobil mewah, paling mewah. Cepat banget. Oh iya, ibu di Jalan Melati, ditemenin 2 penjahat. Apa, Bu? Ibu diganggu? Tunggu, kami langsung ke sana. Kalian dengar? Anakku segera datang. Masih mau ikut ujian nasional? Mimpi saja. Tante, aku minta maaf. Maaf, Tante. Tante, biarkan aku ke ujian dulu ya. Aku mohon. Waktuku hampir habis. Aku hampir ketinggalan ujian. Hari ini, 3 tahun SMA, aku bangun jam 5 setiap hari. Dan baru tidur jam 2 malam. Aku berjuang untuk hari ini. Oh iya, Tante, lihat tanganku. Tanganku sudah bengkok karena latihan. Tanganku sudah bengkok. Aku berjuang untuk hari ini. Aku berjuang untuk hari ini. Aku bisa membuktikan diriku. Aku tak akan mengecewakan orang tua. Aku tak akan mengecewakan guru-guru. Aku berjuang untuk hari ini. Tante, aku minta maaf. Tante, maaf. Halah, mau ikut ujian nasional ya? Mau membahagiakan orang tua? Oke. Kalau gitu, cepat menuntut dan sujud, minta maaf dan mengaku salah. Kamu jangan keterlaluan. Aku takkan biarkan putriku berlutut pada orang sepertimu. Anda mendapat pesanan baru, segera diproses. Nggak mau berlutut? Aku dengar, si pintar ini nilainya bagus ya. Baguslah, nggak usah ujian. Cucu kesayanganku juga nggak ada saingan lagi. Bu, maaf ya. Sudah, maafkan saja. Biar anaknya ujian dulu. Ini soal masa depan anaknya. Biar anaknya ujian dulu. Nanti kita semua akan minta maaf sama ibu. Baik. Asal mereka berlutut minta maaf tulus, aku juga bisa pertimbangkan. Kenapa? Dengar ya, si bocah ini ikut ujian atau enggak bukan urusanku. Kamu, kenapa? Mau mukul aku? Hah? Kalau dia nggak keburu ujian, yang salah ibu nggak berguna ini. Kalau dia ketinggalan ujian nasional, yang salah ibu yang tidak berguna ini. Aduh, ujian nasionalnya tinggal kurang dari 15 menit. Menurutku nggak usah ikut ujian lagi. Bu, tahun ini kita batal saja. Ya sudah, tahun depan aku ulang. Ulang?
Bu, aku dapat hadiah besar lagi. Aku kuliah, aku mau fokus ke matematika. Harapnya bisa dapat hadiah besar lagi. Jangan terlalu memaksakan diri. Hal yang ibu gagal lakukan dulu, ibu tak akan memaksakanmu. Tapi Bu, aku sungguh suka matematika. Tapi aku sadar, aku cenderung salah jurusan. Dan makin parah, kalau aku ulang, mungkin prestasi matematikaku akan menurun. Sulit masuk universitas bagus. Sepertinya aku harus lebih berusaha lagi. Selama belasan tahun, musim panas dan dingin, kamu tak pernah istirahat sehari pun. Belajar belasan jam tiap hari. Bukankah itu demi hari ini, agar tak ada kesalahan? Mana tega ibu berlutut. Aku berlutut. Aku minta maaf, biar anakku ujian. Bangun, kita jangan berlutut, Bu. Kalian keterlaluan. Dia sudah berlutut padamu. Kalian masih tak mau minggir. Aku sengaja menindas mereka. Memangnya kenapa? Bodoh, aku cuma bohong. Kamu. Aku takkan minggir. Cukup! Mereka, naik motor saya antar ke ujian. Berhenti! Apa saya suruh kalian pergi? Kalau dua jalan ini tak berlutut minta maaf, hari ini semua orang di sini, tak peduli siapa, tak ada yang boleh lewat. Minggir! Udah, kamu cuma kurir rendahan. Dasar serangga rendahan. Saranku jangan ikut campur. Aku bukan serangga rendahan. Kami jutaan kurir juga bukan. Kami orang-orang berjiwa baja. Semuanya. Gadis ini di momen terpentingnya malah dihalangi orang jahat. Kita bantu dia ya. Oke. Aku sudah lama benci nenek tua ini. Dia bikin 3 pesanku telap. Kalau kena denda pun, kita tetap harus bantu gadis ini. Minggir atau tidak? Minggir! Minggir! Jalan ini tutup. Tawa berani naikin motor listrik murahanmu, lalu tabrak aku. Minggir! Biar aku lewat. Jangan tutup jalan ini. Jalan ini jalan wajib ke zona ujian SMA 1. Di belakang masih ada peserta ujian lain. Kalau begini, banyak peserta ujian akan ketinggalan ujian. Asal cucu kesayanganku ke ujian, kalian para rendahan, ke ujian atau tidak bukan urusanku. Paman, nanti ketinggalan. Sebentar lagi sampai di kemacetan. Aku mau lihat siapa yang berani mengganggu mobilku. Kok bisa ngomong gitu? Cuman masa depan cucumu yang penting. Masa depan anak kami nggak penting. Waduh, kalian para rendahan, masa depan apa lagi? Kamu. Semuanya, kita semua punya anak. Nanti anak kita juga ujian. Hari ini anakku, masa depannya terancam. Aku mohon, ayo kita tembus. Ujiannya tinggal 10 menit. Masih sempat. Serang! Oke, serang! Minggir! Arif, cucu kesayanganku. Kok kamu di sini? Aduh, cucu kesayangan nenek. Kamu jangan sampai terlambat. Jangan, terlambat ya. Bu, Anakku, Arif mana? Bu, tenang. Arif sudah diantar paman kedua ke ujian. Nggak ke sini. Aduh, benar saja, cucu kesayanganku. Mana mungkin seperti si manis ini nggak keburu ujian nasional. Bu, kami kebetulan di dekat sini. Setelah ibu bilang, kami langsung datang. Bu, si manis ini yang menindas ibu. Benar. Si manis ini yang menindas ibu. Mereka menindas ibu karena ibu tua. Nggak ada yang melindungi. Mereka bahkan kumpulkan preman mau memukul nenek tua ini.
Mau apa? Si manis, berani-beraninya menindas ibu. Bukan aku. Masih berani membantah? Hah? Kalau bukan kamu siapa lagi? Cuma ditampar kok. Hah? Menangis buat siapa? Kamu mau goda suamiku ya? Enggak. Kamu lain. Bu, Padahal ibu muda si ganteng ini main gila. Nabrak kami. apa? Si ganteng. Ibu ketahuan main sama cowok muda. Dasar tak tahu malu. Sudah tua-tua, masih main macam ini. Pantas saja dihalangi orang ujian. Dasar tua tak tahu malu. Lepaskan! Aduh, tak adil. Semua, lihat sini. Menganiaya orang tu. Sarjalang, hatimu busuk. Membuat gosip mesum soal orang tua. Aku sudah tua begini, masih difitnah punya selingkuhan. Aku malu sekali. Mereka mau membunuhku. Lebih baik aku mati saja. Bu, janda untuk ayah lebih dari 10 tahun. Jangankan itu bohong. Kalaupun itu benar, kami tak akan menyalahkan ibu. Yang salah adalah dua jalang ini yang memfitnah ibu. Tenang, Bu. Hari ini pasti akan kubalas untuk ibu. Benar. Semua salah mereka. Dasar kamu masih calon ujian. Masih mau ikut ujian. Sepertinya belajarnya sampai ke perut anjing ya. Bagus. Masih mau ikut ujian nasional? Sepertinya kamu belajar cuma buat ngapa-ngapain ya? Hah, beraninya kamu fitnah ibuku yang sudah tua. Ibuku ngomongnya benar. Aku cuma mau... Nah, dia malah bikin ulah. Nggak izinin aku ikut ujian nasional. Bener kan katanya? Ulah apanya? Hah? Ibuku sudah tua. Dia tahu apa? Kalaupun dia salah, harus hormati orang tua. Tahu? Dia sudah tua. Kalian harusnya nurut sama dia. Tapi kamu, jalang. Bukan nurut, malah berkilah. Enggak, aku cuma mau ujian. Aku cuma mau ujian kok. Dengar, jalang. Hari ini, aku dan suamiku di sini. Mau ujian, ya? Mimpi. Kalian? Kalau masih menghalangi kami, aku lapor polisi. Lapor polisi? Lapor aja. Jalan kan macet. Polisi nggak bisa lewat. Kalaupun datang, kamu berdua nggak akan keburu. Kalian ini menindas orang lemah. Menindas orang lemah. Hari ini, akan memberimu pelajaran. Ini bukan menindas orang lemah. Ini namanya seleksi alam. Yang kuat memakan yang lemah. Orang seperti kamu dan anakmu harusnya pasrah saja. Dan diinjak-injak. Ngomong kosong. Yang kuat memakan yang lemah. Kalian tak mau aku mengubah takdirku. Mau kami pasrah. Tapi aku, Putri Santika, mati pun takkan pasrah. Hari ini aku harus ikut ujian nasional untuk mengubah takdirku. Nak, semangat! Aku Fajar. Hari ini, walau sampai mati, akan mengantarmu ke ujian. Putri, cepat! Pergi semua. Minggir semua. Hari ini, jangan ada yang mengantar dia ke ujian. Minggir gitu aja. Minggir! Enggak, kalau berani tabrak aku. Minggir! Bu! Calang ini mau membunuhku. Nak, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hari ini harus kuberi dia pelajaran. Bu, ayo naik mobil, kita kejar mereka. Baik. Sayang, cepat ke zona ujian SMA 1. Ada yang mau halangi Putri ujian. Apa? Okey, aku langsung ke sana. Paman, jalan lancar.
Sisa 15 menit. Paman, antar kamu tepat waktu ke SMA 1. Nak, sisa waktu berapa? Apa kita bisa sampai? Ujiannya 10 menit lagi mulai. Asal aku dalam 10 menit masuk ruang ujian, aku bisa ikut ujian. Kak Kurin, makasih ya sudah menolongku. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Siapapun pasti tak tahan melihat mereka menindas. Tenang saja. Dengan kecepatanku, tak sampai 10 menit. Pegang erat ya. Thanks. Beraninya menyinggungku. Tenang, Bu. Aku langsung bikin mereka berhenti. Wanita ini pasti ketinggalan ujian nasional. Jangan buru-buru bikin mereka berhenti. Main-main dulu sama mereka berdua. Baik, hari ini aku nurut sama ibu. Kenapa mobil ini selalu menghalangi kita? Gawat, sepertinya keluarga Ibu Rini sudah mengejar kita. Keluarga ini benar-benar gila. Masih saja mengganggu kita. Jalan, inilah akibatnya menyinggungku. Hahaha, percepat. Kita harus membuatnya tak punya jalan. Jalan, berani-beraninya. Tunggu sampai kutangkap. Ku beri pelajaran. Di mana ini? Waktunya hampir habis. Aku hampir ketinggalan ujian. Pak. Hello? Siapa di SMA 1? Di jalan... Tua ujian macet di jalan. Ujiannya 10 menit lagi. Tolong buka jalan ya. Siap! Diterima. Segera. Tenang, Nona. Sekumpulanku segera tiba. Hari ini aku pastikan kamu sampai di ujian. Syukurlah aku bisa ke ujian. What? Mereka mengejar. Tenang. Sekumpulanku segera tiba. Jalan. Oke. Minggir. Bah. Syukurlah mereka tertahan. Kurir, makasih ya hari ini. Di depan. Belok di depan, kita sampai. Oke, baik, kencangin ya. Eyang. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Jalan, mau lari kemana? Kok nenek tua ini lagi? Aduh, nggak ada habisnya. Mau kubanting dia. Keluarga mereka gila semua. Pak, gimana ini? Aku turun, aku halani. Cepat ke sekolah, ujian. Makasih, Pak. Cepat sana. Makasih, Pak. Cepat. Pindahkan mobilnya. Ini depan ruang ujian. Berani macam-macam lagi. Kalaupun polisi tak tangkap kalian, orang tua siswa juga tak akan melepaskan kalian. Mobilku mau parkir dimanapun. Kamu cuma kurir miskin. Memangnya urusanmu. Berani ikut campur lagi. Kamu nggak akan bisa kirim pesanan. Cepatnya. Pesananmu telat. Bagus, kamu tahu diri. Gawat, dia mau kabur. Hei, berhenti! Lepaskan. Melepasmu biar ikut ujian. Mimpi. Barang rongsokan apa? Ada apa di tasnya? Bu, ini barang ujian. Aku yang siapkan untuk Arif. Siniin.
Nggak mau. Ini milikku. Milikmu? Lihat, itu milik ibu. Lepaskan! Masih kecil, nggak tahu hormat orang tua. Harusnya nurut sama ibu. Hari ini ibu gantikan orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Mau kasih nggak? Mau kasih nggak? Nggak mau. Ini untuk ujianku. Ini untuk ujianku. Ujian? Kamu masih mau ujian? Dengar ya, nggak mungkin. Hari ini ibu akan membuatmu berdiri di luar ruang ujian. Hanya bisa menatap, nggak bisa masuk. Kenapa? Kenapa kalian tega sama aku? Aku tak punya dendam sama kalian. Dasar bodoh. Masih tanya kenapa? Dasar bodoh sekali. Nah, ambil itu. Hari ini ibu sendiri akan hancurkan harapannya. Jalang mau kabur ya. Sinin. Sini. Kalian ngapain? Ayah. Kalian ngapain? Ayah. Putri. Ayah. Ujianku direbut mereka. Ujiannya akan mulai 15 menit lagi. Beli yang baru. Sudah nggak sempat. Gimana ini? Kembalikan! Cepat kembalikan barangnya! Waduh, ternyata ini ayahnya si Jalang ini. Aduh, bau. Dari jauh pun kulewati bau kereh. Tamu ini nggak punya kuasa, tukang bangunan. Siapa yang memberimu nyari untuk membentakku? Membentak? Enggak, aku cuma mau balikin barang anakku. Kalau gitu, buktikan kalau ini barang anakmu. Kalau berani, suruh barang ini panggil nama anakmu. Sudahlah ayah, aku nggak mau lagi. Ujiannya sudah mau mulai. Aku masuk saja, aku pinjam teman-teman. Lihat, mereka punya cadangan nggak? Ayo ayah. Baik. Ujian lebih penting. Berhenti! Aku suruh kalian pergi. Menyinggungku, lalu kalian pergi begitu saja. Mana wibuku? Nanti, gimana aku bisa hidup di kalangan atas? Sudahlah ayah, jangan ladeni mereka. Ujiannya mau mulai. Kita pergi dulu. Megan! Berani dorong aku? Semuanya, lihat sini. Dasar brengsek. Di siang bolong, mukul orang tua. Cepat halangi, jangan biarkan mereka kabur. Semuanya, halangi dia. Mukul orang tua, mau kabur. Kamu nggak punya hati. Cepat lapor, tangkap dia. Lapor. Bukan begitu, kalian salah paham. Apa salah paham? Lihat semua. Lihat lengan ibu ini. Kayaknya nggak apa-apa ya. Lengannya bengkak dan merah. Masih bilang nggak dipukul. Nggak apa-apa-apanya. Ini luka internal. Luka internal, ngerti nggak? Dengar ya kalian berdua. Kalau ibu saya sampai kenapa-kenapa, kamu dan nyawa murahan anakmu itu nggak cukup. Cepat antar ibu saya ke rumah sakit. Nggak dipukul, aku cuma dorong. Kok harus ke rumah sakit? Kalian, ini keterlaluan. Iya bu, ibu ini nggak masuk akal ya. Itu kan sengaja ibu pukul sendiri. Nanti bekasnya pun nggak kelihatan. Mau ke rumah sakit lagi? Ibu ini mau cari untung ya? Cari untung? Cari untung dari siapa? Keluarga Pratama, kami di sini terkenal kaya. Masa cari untung dari ibu petani? Konyol. Kalian berdua hari ini harus ikut aku ke rumah sakit. Kalau ibuku hari ini kenapa-kenapa, kalian berdua harus bayar nyawa. Ada apa di sana? Aku ikut kamu. Biarkan anakku ujian dulu. Sialan kau, mau paksa ya? Biar putriku ujian dulu. Dasar gak tahu diri. Nggak tahu diri ya. Hentikan. Ngapain? Dilarang berkelahi di luar ruang ujian. Pergi sekarang. Kalian siapa? Hah? Tahu siapa aku? Berani suruh aku pergi? Aku keponakan Kepala Dinas Pendidikan. Pergi sana. Jangan ikut campur. Pergi. Aku tak peduli. Merusak keamanan ujian, langsung kami seret ke polisi. Lepaskan. Lepaskan anakku. Mereka yang bikin ulah. Tangkap mereka. Ya, anakku gak salah apa-apa. Ini salah paham. Putriku mau ikut ujian nasional. Mereka ini menghalanginya. Aku jadi panik. Lalu aku dorong dia. Mereka malah nggak mau mengalah. Ujiannya mau mulai. Gini Pak, biar putriku dulu ikut ujian nasional ya. Calon siswa, masuk dulu. Makasih Om. Putri cepat. Berhenti. Dia nggak boleh masuk. Berhenti. Menghalangi siswa ujian itu melanggar hukum. Berhenti! Menghalangi siswa ujian itu melanggar hukum. Mau diinterogasi, ujian mau mulai. Semua orang luar dilarang di dalam 3 meter sekolah.
Mana mungkin aku seperti orang rendahan. Aku nggak mau pergi. Buat onar di ujian, bisa dipenjara. Coba saja. Coba saja, nenekku, Arif Pratama. Arif, Nenek. aduh, cucu kesayanganku. Ujian mau mulai. Kok kamu belum masuk ujian? Gak tahu, siapa yang gak tahu diri yang bikin jalan macet. Aku jadi harus berkeliling, hampir telat. Kamu lewat jalan melati. Iya, katanya ada yang tutup jalan. Kalau ketahuan, siapa yang lancang itu? Akan kubuat hidup segan mati tak mau. Sudah. Sekarang bukan waktunya. Cucu kesayanganku, cepat masuk ujian. Jangan sampai telat. Ini kesempatanmu yang terakhir untuk mengulang. Baik, Nenek. Tunggu aku selesai ujian, akan kuurus para rendahan ini. Dasar jalang, kok dia di depan cucu kesayanganku? Ini kan menghalangi masa depan cucuku. Gak bisa, aku harus menghentikannya. Syukurlah, sisa 5 menit. Meskipun ketinggalan ujian listening, tapi asal bisa masuk ujian, masih ada harapan. Berhenti! Berhenti! Ada apa? Waktunya sudah habis. Nggak boleh masuk lagi. Masih 5 menit. Surat ujian dan KTP. Ya. Baik. Minggir! Cepat minggir! Minggir! Biar aku masuk! Cepat, aku mau ujian. Kalau ujianku terganggu, habislah kalian berdua. Dia yang duluan. Terus kenapa? Cuma bocah. Apa dia lebih penting dari cucuku? Kenapa dia harus duluan? Cucuku itu laki-laki. Cepat minggir! Biar cucuku ujian duluan. Kalau ujian cucuku terganggu, kamu akan tahu rasa. Tunggu. KTP-nya bilang kamu 23 tahun. Kamu ujian SMA. Dasar brengsek. Apa maksudmu? Cuma karena cucuku sudah tua. Cuma ulang beberapa tahun kan? Dasar kepalamu berjamur. Kakinya berisi nanah. Dasar brengsek. Jangan kira karena pakai seragam ini aku takut padamu. Cepat berlutut minta maaf pada cucuku. Kalau enggak, habislah kamu. Jangan. Siapa suruh sentuh nenekku? Jangan kira karena pakai seragam ini aku takut padamu. Cepat berlutut minta maaf pada cucuku. Kalau tidak, kita belum selesai. Jangan! Siapa suruh sentuh nenekku? Percaya nggak? Ku habisi kamu. Hentikan! Kalau berani lagi, kamu akan dilarang ujian. Aku dilarang ujian? Ya, sudahlah. Cucuku memukulmu karena dia melindungiku. Dia berbakti. Kalau berani larang ujiannya, akan kuunggah ke internet. Kubulikan seluruh keluarga. Masalahmu. Kamu menghalangi cucuku. Cucuku sudah lama masuk ujian. Hari ini, aku harus menghabisimu. Dasar pembawa sial. Dasar pembawa sial. Dasar pembawa sial. Kenapa malaikat maut gak ambil kamu? Aku nggak tahu aku menghalanginya. Aku cuma mau ujian saja. Ujian? Masih mau ujian? Mimpi saja. Kau bikin susah cucuku. Masih mau ujian? Tanpa ini, gimana mau ujian? Hah, kembalikan! Kembalikan! Ujiannya... Kenapa? Aku hampir saja bisa ikut ujian nasional. Putri Santika, jadi anak pintar terus. Bukannya bisa ikut ujian, malah jadi... Nenek, lihat dia yang putus asa. Konyol banget. Dasar jalang! Ingat ini! Inilah nasib orang rendahan yang berani melawan orang kaya. Si pintar. Di depan ujian, gimana rasanya nggak bisa masuk? Enak kan? Dengar ya, walau hari ini datang siapapun, selama aku, Arif Pratama, di sini, jangan harap kamu bisa ikut ujian. Waktunya habis. Tutup pintunya. Lalu gadis itu? Aturan, tetap aturan. Lah, kok pintunya tutup? Buka pintunya, aku belum masuk, aku peserta ujian. Ujian sudah mulai 15 menit. Siapapun tak boleh masuk. Apa?
Ujian sudah mulai 15 menit. Siapapun tak boleh masuk. Apa? Gak mungkin. Biarkan aku masuk. Mundur. Ujian baru mulai. Kenapa cucu kesayanganku nggak boleh masuk? Minggir kalian. Ujian bahasa asing mulai 15 menit lebih awal. 15 menit setelah ujian, siapapun tak boleh masuk. Yang bikin onar di ruang ujian, hak ujiannya dicabut. Hak ujiannya dicabut? Kok bisa begini? Arif, benarkah ini? Hari ini ujian bahasa asing. Ujian bahasa asing lebih awal, 15 menit. Mulai ujian. Kalau bukan karena macet hari ini, kalau sampai ketahuan orang yang bikin jalan macet itu, pasti akan kubuat hancur. Surat ujianku robek. Aku nggak bisa ikut ujian nasional. Gimana nih, Bu? Tenang saja. Ibu temani kamu ulang tahun ini. Kamu pintar sekali. Tahun depan pasti aman. Ulang? Mimpi saja. Kamu bikin cucuku gagal. Masih mau ulang? Jangan harap aku telepon sekolah sekarang. Ku cabut anakmu, si pembawa sial. Dasar jalang sialan. Kamu bikin cucuku harus nunggu di depan sekolah. Nggak bisa masuk ruang ujian. Sekarang, aku ingin makan dagingmu dan minum darahmu. Ku hancurkan kau sekarang. Mau apa? Mau apa? Kalau bukan karena kamu sengaja bikin macet di jalan melati puluhan menit, anakku dan cucumu mana mungkin terlambat. Ini balasan atas kejahatanmu. Apa? Jadi, yang bikin jalan macet itu kamu? Kuku, bukan begitu. Dengar penjelasan nenek. Nenek, aku nggak bisa masuk ruang ujian. Ini kesempatan terakhirku untuk ulang. Kau hancurkan seluruh hidupku. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu hancurkan hidupku. Aduh, cucu kesayangan nenek. Nenek cuma mau hukum si jalang itu. Nenek sungguh tidak sengaja. Dengarkan nenek dulu. Lepaskan aku. Aku tidak punya nenek sepertimu. Cucu kesayangan nenek. Jangan tolak nenek. Nenek salah. Nenek, aku sudah 23 tahun. Sudah ulang 3 kali. Ini kesempatan terakhirku ikut ujian nasional. Sekarang hancur karena kamu. Nenek tua bangka. Beraninya kamu bilang untukku? Kamu nenekku? Memangnya pantas? Enyah. Aku tak mau lihatmu lagi. Bu! Arif! Bu, sadarlah! Putri, kita pulang. Ayo, nak. Cepat panggil ambulans! Buatnya, ini karma. Ayah, Ibu, maaf. Ayah yang tidak becus, gak bisa melindungimu. Membuat bajingan itu membelahi kartu ujianmu. Ayah gak becus. Ayah, bukan salah ayah. Itu mereka semua yang terlalu kejam. Mereka sengaja, ayah. Gak apa-apa. Terburuknya, aku ulang 1 tahun. Tahun depan, aku pasti bisa masuk Nusantara. Ayah percaya kamu. Tika, jangan nangis. Gak apa-apa. Kamu pasti bisa. Aku bisa. Hello? Ibu Putri, saya guru matematika Putri. Sari, Putri hari ini nggak keburu ujiannya ya? Bu Sari. Saya punya kesempatan untuk masuk Universitas Nusantara. Mau coba? Bu, ada kesempatan untuk masuk Universitas Nusantara. Kamu mau coba? Bu, maksud ibu kompetisi matematika Nusantara? Karena ujian nasional, aku nggak daftar lomba. Ibu sudah daftarkan kamu. Berhasil. Lomba dimulai 3 hari lagi. Ibu antar kamu sendiri. Makasih, Bu. Syukurlah. Papa, Mama, aku bisa kuliah. Aku punya kesempatan.
Ini soal baru dari panitia kompetisi untuk tahun ini. Kalian semua siswa terbaik sekolah. Ada yang berani coba? Soal panitia kompetisi? Padahal para ahli matematika dunia juga tak bisa menyelesaikannya. Kita cuma siswa SMA, mana mungkin bisa? Ya. Karena tak ada yang berani coba. Ya sudah. Bu, mau coba. Baik, silakan. Soal ini melibatkan soal kompetisi matematika, hipotesis Riemann. Di seluruh dunia, yang bisa menyelesaikannya tak lebih dari 3 orang. Putri itu jenius matematika. Dia tak seharusnya terjebak di tempat kecil ini. Dia harus menjuarai kompetisi matematika internasional dan menjadi juara. Untuk dilihat dunia. Arif, kamu seharian gak makan. Makan dikit ya. Makan apaan? Biar aku mati saja. Daripada hidup cuma ditertawakan. Mau mati? Kalau mati nenek saja. Nenek gak berguna. Membuat cucu kesayangan nenek menderita. Nenek mati sekarang juga. Sudah. Hal sepele. Aku punya koneksi. Bisa langsung masukkan Arif ke Nusantara. Apa? Man punya cara? Kamu lupa, pamanmu ini adalah juri soal untuk kompetisi tahun ini. Paman, jangan-jangan Paman bisa langsung membuatku menang. Meskipun aku tak bisa langsung membuatmu menang, tapi aku bisa dapatkan soal asli kompetisi tahun ini. Asal kamu hafal jawabannya, dapat jalur undangan, pasti bisa. Cucu kesayangan nenek. Kayaknya langit pun membantumu. Jalur undangan ini pasti milikku. Bu Sari, terima kasih Bu, sudah membantuku dapat kesempatan ini. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, tak akan mengecewakan harapan Ibu, dan akan juara di kompetisi ini. Iya Bu Sari, kalau bukan karena Ibu yang sudah memikirkan Putri lebih dulu, dia pasti harus ulang tahun. Usaha Putri sehari-hari, saya lihat sendiri. Dia tak seharusnya melewatkan kesempatan kuliah. Lagi pula, saya tak mau menyaksikan penyesalan saya terulang pada Putri. Bu Sari, kompetisi matematika internasional. Aku datang. Aku pasti tak akan mengkhianati harapan guru. Menjadi juara. Di kompetisi matematika internasional, kau curang. Beraninya kamu. Tidak takut merusak masa depanmu. Guru, aku tak curang. Mohon, izinkan aku lanjut ujian. Guru? Tidak mungkin. Bu Sari, Ibu pasti tak akan curang. Iya. Aku baru tahu nanti. Ada yang mau merebut prestasiku, jadi sengaja memfitnahku. Di Namaku jadi kotor karena curang. Siapa yang jahat sekali sampai memfitnah Ibu? Siapa lagi? Tentu saja si brengsek Aditya Pratama. Siapa yang jahat sekali sampai memfitnah Ibu? Siapa lagi? Tentu saja si brengsek Dr. Aditya Pratama. Kak, kok kakak kesini? Maaf sudah merepotkan kakak. Dulu kita kan semua murid Profesor Wijaya. Kamu yang paling berbakat. Dr. Aditya Pratama tak peduli kita kan satu guru. Dia memfitnahmu curang, mengambil alih nilai kamu. Sehingga kamu tak bisa lagi ikut kompetisi matematika internasional. Akhirnya, kamu terpaksa meninggalkan guru kita. Dasar brengsek. Kak, hal ini sudah terlalu lama. Kita sekarang juga tak bisa mengubah apapun. Masa lalu tak bisa diubah. Sekarang, kamu membawa muridmu. Kali ini, aku pasti akan melindunginya. Kak, Putri sangat berbakat dalam matematika. Aku tahu kakak ketua panitia kompetisi ini. Mohon kakak jaga baik-baik kertas ujiannya. Atlet kita sudah bertahun-tahun takkan juara di kompetisi matematika internasional mendapat peringkat. Kamu yakin? Kamu yakin? Aku pasti akan juara di kompetisi ini. Aku tak akan mengecewakan semua yang membantuku. Bagus. Kamu telah melahirkan murid hebat. Tenang saja. Kali ini, aku pasti akan melindunginya. Terima kasih, Bu Sari. Kucu, kesayangan nenek. Soal yang guru suruh hafal, sudah kamu hafal semua?
Jawabannya kupanya langkahnya. Sudahlah, main game aja. Senang, 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 senang. Apain? Beberapa soal, aku sudah hafal dari tadi. Dasar sampah, kok dia juga ada? Bagus, benar-benar ketemu di sini. Lihat saja, hari ini akan kuberaskan dua wanita ini. Makasih, Bu. Dasar wanita! Beraninya kamu mencuri sini! Kuhajar kau hari ini! Kamu mau apa? Lepaskan anakku! Minggir! Akhiri dulu dia, baru kuhabisi kamu. Datang saja, langsung memukul tanpa alasan. Apa kamu tidak punya akal? Jangan ikut campur! Dasar jam! Membuat cucuku gagal ikut ujian nasional! Hari ini, aku harus menghabiskan mereka! Dengar ya, ini kan di depan kompetisi matematika internasional. Kalau kamu masih bikin ulah, akan kubawa petugas keamanan. Ya sudah, panggil saja. Hari ini, siapapun yang datang, dua jalang ini harus membayar mahal. Nenek bikin ulah di sini. Mau aku dihapus dari daftar? Kalau kulewatkan kesempatan ini, aku udah akan bisa kuliah. Cucuku sayang, nenek cuma mau membela kamu. Kalian sudah membuat Putri kalah ujian nasional. Kompetisi ini Bu Lestari susah payah dapatkan untuk Putri. Aku tak akan biarkan kalian merampas kesempatan terakhir Putri. Masih mau ikut kompetisi matematika internasional? Lihat diri kalian. Dasar kampungan dan miskin. Memangnya pantas? Orang sepertimu, dasar kampungan. Memangnya pantas? Kompetisi matematika internasional. Itu ajang para jenius matematika terbaik dunia. Bersaing di bidang akademik. Orang sepertimu, dasar kampungan. Ikut kompetisi begini, cuma bikin lucu. Cepatnya sana, jangan jadi gangguan. Meskipun aku sekolah di kota kecil, tapi nilai matematikaku terbaik di sekolahku. Lagi pula, aku diajarin Bu Sari yang baik. Aku yakin, aku tak kalah dari kalian. Dasar kampungan, tetap kampungan. Di sekolah sampah sepertimu, jadi juara kelas itu apa gunanya? Cuma bisa ngerjain soal. Dasar payah. Dasar bocah sialan! Dasar tak tahu malu! Mau bikin orang asing menertawakan kita! Putri Santika, kamu tahu apa yang namanya kompetisi Nusantara? Kamu tahu apa itu kompetisi internasional? Dasar kampungan sepertimu, yang cuma bisa ngerjain soal. Dasar payah. Soal satu pun tak bisa kamu selesaikan. Akhirnya dapat 0. Cuma bikin malu negara. Jangan meremehkan orang! Aku sudah lihat soal-soalnya. Nggak susah. Suku! Elah sana! Lihat paman keduaku. Dia juri dan pembuat soal untuk kompetisi ini. Cukup dengan katanya, dia bisa membatalkan keikutsertaanmu. Aku mau lihat siapa yang berani membatalkan keikutsertaan Putri. Aditya, dulu kau fitnah aku curang. Sekarang mau siswaku tak bisa ikut ujian ya? Kau fitnah siapa? Jangan ngawur. Kamu dari mana? Memangnya kamu punya hak bicara? Jangan ikut campur. Saya guru Putri Santika. Saya tak akan pernah biarkan kalian menghalangi siswaku ikut kompetisi ini. Waduh, kira orang besar. Ternyata cuma guru kampungan. Memangnya kenapa dengan guru desa? Guru desa juga bisa mengajarkan siswa yang hebat. Konyol sekali. Orang sepertimu, guru desa yang picik, siswanya pun juga picik, pecundang picik. Betul, paman kedua cucuku itu, yaitu guru besar di dunia matematika, alumni Universitas Nusantara, murid kesayangan Profesor Wijaya. Bahkan, dia salah satu pembuat soal kompetisi matematika Nusantara. Cucuku itu bimbingan pribadi dari paman keduanya. Guru kampungan sepertimu, di depannya hanyalah orang buta huruf, tak tahu apa-apa. Jangan hina Bu Sari. Di depannya dia cuma buta huruf, dasar buta huruf. Aku tak biarkan kalian menghina Bu Sari. Ibu dan kakakku benar. Kamu cuma seorang guru yang curang. Beraninya kamu dibandingkan dengan murid kesayangan Profesor Wijaya. Aditya, dasar tak tahu malu. Sari, apa aku salah? Kalau bukan Prof Wijaya yang lembut dan membelamu, kamu sekarang bahkan tak punya hak untuk makan di sekolah. Siapa tahu sekarang kamu minta-minta. Kejadian di masa lalu itu, semua tahu sebenarnya. Haruskah kamu memaksa kami mengungkapkan kebenarannya di depan umum? Kalau begitu, tanya mereka. Mereka percaya aku, murid kesayangan Profesor Wijaya, atau percaya dia, guru desa tak dikenal? Waktu masuk ujian. Arif, biar anak-anak kampung ikut, agar kemampuanmu terlihat. Kita biarkan saja mereka. Yuk, masuk ujian.
Aku pasti akan membuktikan pada mereka semua. Siswa SMP desa juga bisa menang di kompetisi matematika internasional. Hadirin yang terhormat, Puan dan Bapak, kompetisi matematika internasional akan segera dimulai. Kompetisi matematika internasional tahun ini bukan hanya mengundang mantan juara kompetisi matematika internasional, Dr. Aditya Pratama sebagai juri, tapi juga mengundang Profesor Wijaya yang dijuluki Raja Matematika Modern sebagai penguji. Seluruh kompetisi akan disiarkan secara global, jaminan adil dan transparan. Marilah kita lihat situasi di lapangan. Sekarang akan memasuki arena ahli matematika dunia, Dr. Aditya Pratama dan muridnya Arif Pratama. Halo, Arif Pratama. Kali ini Anda ikut sebagai murid dari jenius matematika dunia, Dr. Aditya Pratama, untuk ikut dalam kompetisi matematika internasional. Apa Anda yakin bisa melanjutkan prestasi gurunya dan menciptakan kejayaan baru di kompetisi? Tentu. Saya dan guruku untuk kompetisi ini sudah bersiap dengan baik. Saya yakin akan menjadi juara. Pantas saja murid jenius Dr. Aditya Pratama. Benar-benar pewaris hebat. Kita tunggu saja penampilannya. Sekarang yang mendekat adalah guru SMP Desa, Bu Sari, dan muridnya yang cuma bisa mengerjakan soal, Putri Santika. Dan muridnya dari kota kecil, Putri Santika. Putri Santika. Permisi, sebagai satu-satunya siswa dari SMP Desa di kompetisi ini, apa kamu pernah berpikir kalau ikut kompetisi sebesar ini, kamu bisa saja dapat 0? Permisi. Siswa, apa kamu pernah berpikir pendaftaranmu berhasil mengambil alih kupon peserta yang lebih pantas? Orang begini ikut kompetisi matematika internasional. Sampah saja, menghina. Iya, kupon berharga begini malah sia-sia. Sepertinya ada yang ikut kompetisi dengan ambisi tinggi, dan ada yang ikut hanya untuk menambah wawasan. Putri, jangan pedulikan omongan mereka. Tunjukkan kemampuanmu. Buktikan pada mereka kalau mereka salah. Baik. Bu Sari. Tenang. Ayo. Kompetisi matematika internasional tahun ini, siaran langsung global dimulai. Benar saja, paman kedua sudah suruh hafal semua soal ini. Putri Sari, dasar rendahan. Memangnya kamu bisa apa? Adik, aku mau masuk awasi ujian. Kalian pakai HP, bisa lihat situasi di dalam. Baik, Kak. Silakan lihat. Di arena, para peserta sedang berjuang. Setiap peserta menunjukkan reaksi yang berbeda. Bagaimana hasilnya? Tetap pantau terus. Lihat! Cucuku yang tercepat! Cucuku terus ngerjain. Nggak mikir. Bu, tenang saja, Bu. Paman kedua sudah atur semuanya. Wah, soal tahun ini adalah yang paling sulit sepanjang sejarah. Apalagi 2 soal besar terakhir. Benar-benar di luar kurikulum. Benar sekali. Katanya, Profesor Wijaya sendiri yang membuat 2 soal besar terakhir ini untuk mencari murid terakhirnya. Kelihatannya, Profesor Wijaya sedang mencari jenius matematika terhebat. Soal besar terakhir ini bahkan pakai hipotesis Hodge. Hei, lihat. Yang lain sudah nggak bisa. Cuma cucuku masih ngerjain. Bu Sari, Putri nggak akan masalah kan? Tenang saja, soal seini untuk Putri pasti nggak masalah. Harusnya waktu hafal soal, aku nggak tidur. Soal 2 terakhir ini kok... Tenang! Loh? Ada apa ini? Kok Arif berhenti? Terjadi situasi tak terduga. Yang selama ini berkinerja sangat baik, favorit Arif Pratama tiba-tiba berhenti. Sebenarnya ada apa ini? 7 soal ini, bisa jawab 1 sudah luar biasa. Aku 4 juara kompetisi internasional matematika tahun ini pasti aku. Pak, kumpul. Hanya khawatir. Ternyata Arif Pratama bukan ketemu soal susah, tapi mau kumpul. Wah. Bu, jangan terlalu khawatir, ya. Dia sudah hafal semua soalnya. Ini akan ada masalah. Betul. Lihat, murid dari SMP Desa itu, Putri Santika juga berhenti. Murid SMP Desa, dibandingkan dengan yang dibimbing guru hebat, jenius matematika, memang tak bisa dibandingkan. Waktu habis, berhenti semua.
Ujian kali ini susah banget. Aku baru selesai satu soal. Juga nggak tahu bener nggak. Kamu kan sudah selesai. Aku nggak selesai satu soal pun. Waktunya sudah habis. Aku selesaikan 4 soal. Kayaknya aku pasti jadi juara. Universitas Nusantara. Aku pasti masuk. Memimpin para ahli matematika negara melawan blokade internasional. Baik di bidang mesin fotolitografi maupun di bidang antariksa, Profesor Wijaya yang berjasa besar. Entah, apa aku berkesempatan menjadi muridnya. Para penonton, siaran langsung kompetisi ini telah selesai. Kita tunggu saja hasilnya segera keluar. Semoga negara Nusantara memiliki lebih banyak jenius matematika. Kok Arif belum keluar juga? Arif! Dia sudah keluar. Kok Putri belum keluar? Cucu kesayangan keluar. Nenek, gimana? Soal-soal ini semua sudah kamu hafal kan? Aku kan sudah bilang banyak kali, paman kedua itu bisa diandelin. Iya, aku salah bicara. Kompetisi internasional apaan? Cuma beberapa soal, sudah aku resahkan. Nenek, juara kali ini pasti aku. Kok Putri belum keluar? Jangan-jangan ada masalah ya? Ibu Putri, tenang saja. Putri pasti baik-baik saja. Lagi pula, ada senior saya yang menjaganya. Itu ya. Bu, Putri, gimana? Nggak apa-apa, kalau kali ini nggak lulus, kita coba lagi tahun depan. Dengan prestasimu, tahun depan pasti bisa masuk Nusantara. Putri. Bu, semua soal aku selesaikan semuanya. Kamu ini, Bu hampir mati ketakutan. Sudah kuduga, kamu pasti bisa. Semua selesai ya? Dasar pekundang, omong besar ya. Ngawur sekali, sama sekali nggak nyambung. Cuma asal tulis saja. Lihat ini. Kok ada yang nggak ngisi sama sekali? Jangan-jangan soal kali ini terlalu susah. Kamu pikir sendiri, siapa yang buat 2 soal terakhir? Profes Wijaya, sudah aku bilang, jangan bikin soal susah-susah. Gini kan, malah bikin sendiri marah. Ternyata soal susah itu dari Prof. Wijaya. Bagaimanapun, nggak boleh ngumpulin kosong. Lagi pula, ujian ini cuma 2 soal terakhir yang sedikit lebih susah. Untuk Anda, ya nggak susah. Tapi untuk mereka, itu susahnya kayak membelah gunung. Iya, apalagi soal kerdil ini. Soal ini melibatkan aljabar geometri paling susah, hipotesis Hodge. Bahkan untuk ahli matematika pun, soal ini sudah di luar standar. Intinya, masih saja bakat matematika Nusantara kualitasnya menurun. Orang tua seperti aku, kayaknya nggak akan nemu penerus. Putri Santika, berapa yang dia jawab? Lihat ini, ada yang jawab benar 4 soal. Dan dia masih SMA. Cepat, aku lihat. Tenang, jangan buru-buru. Kertas ini keempat jawabannya benar semua. Lagi pula, setiap langkah perhitungannya ditulis dengan sangat jelas. Luar biasa. Memang hebat. Beliau pantas untuk dilatih. Jangan-jangan ini kertas ujian murid Bu Sari. Cepat lihat siapa. Langgar saja, dia jadi murid terakhir Anda. Jenius matematika seperti ini sangat sulit ditemukan. Di kompetisi ini, ada 6 soal matematika. Yang bisa jawab 1 soal saja sudah sangat jarang. Ternyata, dia bisa menjawab 4 soal dengan sempurna. Ini sungguh luar biasa. Biar saya lihat siapa dia. Arif Pratama. Dia murid Dr. Aditya Pratama, kan? Ya. Punya guru sehebat itu, muridnya pasti hebat juga. Menurutku kita jangan buang waktu. Selanjutnya, takkan ada yang nilainya lebih tinggi dari Arif Pratama. Langsung saja, jadikan dia juara kompetisi internasional matematika kali ini.
Jadikan dia juara. Ya, jadi kita tak perlu lagi pusing-pusing melihat kertas ujian lain. Jenius matematika ini memang langka, tapi 2 soal terakhir yang saya siapkan, dia tak sentuh sama sekali. Profesor Wijaya, syarat Anda terlalu ketat kan? Arif Pratama ini benar 4 soal berturut-turut. Dia sudah di antara peserta kompetisi ini yang paling berbakat. Anda masih tidak puas? Profesor Wijaya, kalau begini, Anda tak akan dapat murid. Menurut saya, langsung saja terima Arif Pratama ini sebagai murid terakhir Anda. Dengan bakatnya dan bimbingan Anda yang telaten, kelak dia pasti akan menjadi satu lagi jenius terkenal di Nusantara. Jadi, Anda pun punya penerus. Masih ada beberapa kertas ujian. Kita langsung tentukan juara, apa tidak terlalu gegabah? Gegabah apanya? Kertas ujian yang lain itu pasti sama saja seperti yang lain. Semua kacau kan? Pak, kertas ujian murid Busari juga ada di antara mereka. Pak, kertas ujian murid Busari juga ada. Sari, dia pernah murid terbaikku. Kamu benar, kalau kita gegabah menentukan juara, itu tidak adil untuk peserta lain yang belum diperiksa. Kertas ini semua 6 soal benar. Apa? Kertas ini 6 soal semua benar. Apa? Kertas ini 6 soal, semua dijawab benar. Langkah penyelesaiannya sangat jelas. Yang paling hebatnya, lihat ini. 2 soal yang di luar kurikulum juga dijawab dengan sangat bagus. Wah, siswa ini dia juga cuma siswa SMA. Cuma dari kertas ini, kemampuan matematikanya sudah melampaui sebagian besar dosen matematika di universitas. Lihat siapa ini. Putri Santika. Bakat matematika setinggi ini? Kok aku belum pernah dengar namanya? Putri Santika, dia murid Busari. Gimana anak itu? Tadi di depan. Putri Santika. Dia yang pantas jadi murid terakhirku. Rizal, cepat antar aku ke dia. Pak Guru, tenang dulu Pak. Saya paham Pak, Anda sangat ingin menemukannya. Tapi tenang dulu Pak, kalaupun Anda langsung ke depan, dia pasti sudah pergi. Lagi pula, penutupan kompetisi ini masih butuh keputusan Anda. Pak Guru, Anda kan pahlawan matematika di negara Nusantara. Kalau Anda langsung muncul di depan Putri Santika, dia bisa ketakutan. Dia masih siswa SMA. Aku memang terlalu gegabah. Begini, aku suruh Surya menjemputnya. Profesor Surya dan Dr. Aditya Pratama bersekongkol. Dia juga ikut menjebak Busari. Jangan, saya akan pergi sendiri. Dasar pecundang, mulu besar juga. Cuma kamu bisa selesaikan 6 soal. Kayaknya kamu 1 soal pun nggak bisa. Orang rendahan sepertimu, pecundang yang cuma bisa ngerjain soal, harusnya diam saja di sudut-sudut. Kalaupun kamu ikut kompetisi matematika internasional, cuma bikin kamu makin malu. Arif Pratama, kompetisinya sudah selesai. Jangan cari masalah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu marahin cucu? Si Jalang ini jangan-jangan anak haramu dengan pria lain ya? Kamu begitu membelanya. Ada anak haram? Mau apa sih? Putri muridku dan dia murid terbaikku. Tentu saja aku belain dia. Murid terbaik, guru kampungan, muridnya pun cuma pecundang yang nggak bisa ngerjain 1 soal. 6 soal, aku selesaikan semuanya. Dasar mulutmu keras, jangan melunjak. Kamu tahu seberapa susah soal ini? Bahkan guru matematika universitas juga tak berani bilang bisa selesaikan semuanya. Pecundang, beraninya kamu ngelunjak. Aku nggak bohong. 6 soal, aku selesaikan semuanya. Setiap langkahnya, aku tulis dengan jelas. Cukup. Orang sepertimu, rendahan dari kalangan bawah. Gak sampai kencing di ujian, sudah bagus. Masih berani pamer. Aku beda. Aku sungguh selesaikan 4 soal. Wah, 4 soal. Aku beda. Aku sungguh-sungguh selesaikan 4 soal. Wah.
Katanya soal kali ini soal terberat sepanjang sejarah. Bisa selesaikan 1 soal saja sudah dianggap hebat. Arif Pratama ini malah selesaikan 4 soal. Dia benar-benar jenius. Arif Pratama, kalau kamu benar selesaikan 4 soal ini, juara kompetisi kali ini pasti milikmu. Tentu saja, cucuku jenius. Memangnya perlu dibilang. Juara ini pasti akan kulewati. Hadirin sekalian, aku, Arif Pratama, hari ini akan mengadakan pesta di Hotel Bintang 5 Selatan untuk merayakan kemenanganku di kompetisi internasional matematika. Semoga kalian datang. Tenang saja, kami pasti datang. Bisa ikut pesta juara seperti jenius matematika. Juga kehormatan kami. Putri Santika, Iria, soal kali ini kamu tak akan pernah lihat seumur hidupmu kan? Mau tahu cara menyelesaikannya? Berlututlah dan mohon padaku. Akan kupertimbangkan mengajarmu. Aku tak butuh ajaranmu. Dasar anak kurang ajar. Cucuku mau mengajarmu. Itu karena leluhurmu berbuat baik. Kalau tidak, kalaupun kau mati di depan kami, cucuku tak akan mengajarmu apapun. Dasar tidak tahu diri. Orang sepertimu, dasar kampungan dari desa, kalau gagal ujian nasional, hanya akan jadi kerja di pabrik. Sudah cukup! Sudah cukup! Kenapa Putri ikut kompetisi ini? Itu karena kalian yang membuatnya gagal ikut ujian nasional. Kenapa kamu teriak-teriak? Si Jalang ini yang payah. Gak bisa jawab, malah bohong. Masa gak boleh diomongin? Aku juga pernah ikut kompetisi matematika internasional. Aku tahu tingkat kesulitannya. Dengan kemampuan Putri, dia pasti bisa mengatasinya. Mustahil sekali seperti yang kalian katakan. Gak bisa jawab, malah bohong. Dasar pekunda, sudah ikut kompetisi matematika internasional. Lalu kenapa? Di akhir, bukannya tetap cuma guru kampung. Orang sepertimu ikut kompetisi, hanya memalukan kompetisi. Kamu bilang apa? Nggak denger ya? Ayahku bilang, kalian semua pecundang. Wanita itu memang bodoh dan payah, cuma bikin masalah. Kompetisi matematika ini nggak seharusnya diikuti wanita. Bener, aku nggak pernah denger kalau ada matematikawan wanita. Kalian diskriminasi wanita. Memangnya kenapa? Kalian emang pecundang. Si Jalang ini mana mungkin menyaingiku cucu kesayangan. Mobil ini miliaran ya? Yang bisa nyetir mobil ini memang keren banget. Baru pertama kali aku lihat mobil mewah asli. Arif, jangan buang waktu. Naik mobil. Jangan buang waktu. Masuk mobil. Hadirin, saya cucu sulung keluarga Pratama. Mulai hari ini, saya juara kompetisi matematika internasional. Juara nomor 1. Juga mahasiswa unggulan Nusantara. Ingat, malam ini di Kota Selatan, di hotel termewah, Hotel Bintang 5 Selatan, ada pesta juara. Semua dipersilakan datang. Aku pasti buktikan kemampuanku. Buat ibu bangga. Ternyata Arif Pratama keluarga terkuat Kota Selatan, cucu sulung Pratama. Ternyata bukan cuma keluarga hebat, dia juga pintar. Ya iyalah, anak orang kaya pasti pintar dari kecil. Sedangkan anak orang miskin pasti juga bodoh dari kecil. Mulut kalian, jaga sikapnya. Kami kan gak sebut-sebut. Ayo kita kejar dia, mungkin bisa dapat kesempatan sama Mas Arif, bisa langsung jadi kaya. Iya, Mas Arif, tunggu aku. Putri, jangan dengarkan mereka. Di mata ibu, kamu lebih hebat dari siapapun. Benar. Tunggu hasilnya keluar, lihat saja apa yang mereka bilang. Tenang saja. Bu, aku takkan terpengaruh oleh mereka. Itu dong. Ibu sudah pesan kamar di Hotel Bintang 5 Selatan untukmu. Untuk merayakan ujianmu yang lancar. Hotel Bintang 5 Selatan? Benar. Anakku, pantas dapat yang terbaik. Makasih, Bu. Kak Arif, dari kecil kamu pintar banget. Aku tahu, setelah dewasa, kamu pasti bukan orang biasa. Ya iyalah, orang biasa bisa juara di kompetisi internasional matematika. Iya kan, Kak Arif? Tentu saja. Tapi kalian berdua siapa? Kak Arif, kamu lupa. Keluarga kami bisnis baja. Aku sepupumu jauh, bisnis keuangan. Sepertinya agak ingat. Kalau keluarga, aku takkan melayani kalian. Silakan makan apa saja. Keamanan Hotel Bintang 5 Selatan ini makin parah saja. Siapapun bisa masuk. Pelan-pelan. Mereka ini semua mendengar kabar kamu juara di kompetisi matematika nasional. Lalu sengaja datang untuk berbisnis dengan keluarga Pratama. Aku tak peduli mereka mau kerja sama dengan siapa. Di mataku, mereka semua tak menarik. Cuma kata yang mau makan daging angsa. Iya. Kalau cucuku bilang begitu, ya begitu. Dasar pembawa sial. Kok mereka juga datang? Sekarang juga, usir mereka. Kalau tidak, mereka akan merusak pesta kemenanganmu. Wajah keluarga Pratama akan jadi malu. Bu, kita masih masuk. Dasar pembawa sial. Ngapain di sini? Aku tak pernah mengundang kalian.
Cepat pergi, kalau tidak aku akan kasar pada kalian. Kami sudah reservasi di hotel ini. Kalian tak berhak mengusir kami. Apa? Apa kalian juga reservasi di sini? Kok kamu pesan di sini? Membuatku harus bersama orang-orang miskin ini untuk merayakan. Kalau sampai tersebar, muka saya di mana? Aku tak peduli. Hari ini mereka harus diusir. Baik. Cucu kesayanganku yang putuskan. Aku tak peduli kalian sudah reservasi atau tidak. Kami dari keluarga Pratama datang duluan. Pergi dari hadapanku. Jangan muncul di depanku lagi. Keterlaluan. Orang-orang miskin ini. Beraninya mereka kamu. Ayo pergi. Abaikan mereka. Aku bicara. Kamu dengar tidak? Lepaskan aku. Bu Rini, ada apa Bu? Kenapa marah sekali? Pak Denny, hotel kalian ini sejak kapan jadi kelas rendah begini? Sembarang orang bisa masuk makan. Maaf sekali Bu Rini, ini kelalaian kami. Maaf saja nggak ada gunanya. Cepat usir mereka bertiga. Usir mereka. Cepat usir 3 jela ini. Keluar dari sini. Kami sudah memesan duluan. Bu Rini, Bu Sari, beliau memang sudah memesan duluan dan sudah membayar depositnya. Jadi... Apa maksudmu? Kamu mau kami sama dengan orang rendahan ini makan di hotel yang sama? Aku tak peduli caramu. Aku mau sekarang juga usir mereka. Waduh, kamu ini keterlaluan. Hotel ini bukan khusus untuk keluarga Pratama. Kita bayar sama. Kenapa kami tidak boleh? Kenapa? Biar ku beritahu. Karena makan di hotel yang sama dengan kalian, orang rendahan, bagi keluarga Pratama, itu penghinaan. Kamu, Arif Pratama. Kamu kan cuma siswa SMA, tapi matamu cuma melihat uang. Jangan-jangan ini hasil pendidikan orang-orang terhormat sepertimu. Siapa yang mengajari kamu ini? Aku yang ngajari. Memangnya kenapa? Ada masalah? Kalian mendidik anak begini, apa tidak takut nanti dia akan tersesat? Tersesat? Aku punya uang. Kalaupun jalan sesat, aku bisa pakai uang untuk membuatnya menjadi jalan lurus. Uang bukan segalanya. Naif. Fitri, jangan hiraukan mereka. Pak Denny, seingatku pesanan kami Ruang Nusantara, kan? Benar, pesanan Anda memang Ruang Nusantara. Masih saja tidak mau. Masih mau tinggal. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Ya harus pergi kalian. Dasar bocah sialan. Mau apa? Mau kami pergi? Kamu pikir kamu siapa? Benar. Kalian memang gak seharusnya di sini. Bu, ada apa? Ini Ruang Nusantara yang kami pesan. Keluarga Pratama salah kamar. Ruangan ini? Terus kenapa? Kamu bilang ini pesananmu, ya jadi pesananmu. Aku juga bisa bilang seluruh hotel ini semua pesananku. Kalian ini rendahan. Selalu saja mengganggu. Dasar keterlaluan. Suruh pergi, ya pergi. Jangan nalat-nalat. Kami memang pesan di sini. Kalau tak percaya, tanya manajer Denny. Bu Rini, Bu Sawi, mereka memang pesan Ruang Nusantara ini. Yang kalian pesan adalah ruang gulung di sebelah. Kenapa baru bilang sekarang? Saya buru-buru ke sini untuk memberitahu kabar ini. Pas saya sampai, Bu Rini dan Bu Sari sedang bertengkar. Jadi... Memangnya kenapa kalau mereka yang pesan? Warga Pratama, kami punya banyak uang. Cucu kesayanganku harus pesta juara di Ruang Nusantara. Hari ini, saya bayar 2 kali lipat. Pesta kami harus di sini. Kalian benar-benar keterlaluan. Punya uang, bisa berbuat sesukanya. Benar sekali. Punya uang bisa berbuat sesukanya. Yang punya uang yang benar. Bu, Kak. Kompetisi matematika tingkat nasional. Nilainya bisa dicek. Nilainya bisa dicek. Kucing kesayanganku. Di panggung ada komputer. Cepat cek nilainya. Ngapain buru-buru? Aku pasti juara kompetisi ini. Cepat lihat. Tenang, Bu. Sudah. Inilah nilainya. Kok cuma 28? Kok cuma dapat 28? Cucu kesayanganku, kok ujiannya begini? Cuma dapat 28, nilai lulusnya 60, gak sampai. Nggak ngerti, jangan ngomong sembarangan. Kompetisi matematika internasional adalah kompetisi matematika teratas di dunia. Jadi, ujiannya berbeda dari biasanya. Cuma ada 6 soal. Setiap soal 7 poin. Arif dapat 28 poin. Artinya, dia benar 4 soal. Jadi, ini sudah nilai yang sangat tinggi. Memang cucu kesayanganku, hebat sekali. Hebat sekali. Selama ini, di kompetisi matematika internasional, belum ada yang bisa jawab lebih dari 4 soal. Kak Arif memang jenius. Benar sekali. Keluarga Pratama tak hanya kaya raya, juga menguasai kota selatan. Dan generasi penerusnya juga begitu hebat. Benar-benar mengagumkan. Pantas saja sebelum nilai keluar, sudah mengadakan pesta kemenangan. Betapa percaya dirinya. Kedepannya, Mas Arif akan menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Nusantara. Bahkan mungkin menjadi murid terakhir Profesor Wijaya. Payah! Kau lihat, 6 soal, aku benar 4. Ini prestasi tak tertandingi. Untuk sampah sepertimu, tak akan pernah bisa menyentuhnya. Jangan senang dulu. Nilai saya pasti lebih tinggi darimu. Tutri Santika, kamu buta. Aku dapat 28. Lebih tinggi dariku. Kamu gila. Tunggu nilaiku keluar. Nanti kamu tahu sendiri.
Arif Pratama, kamu mau apa? Putri Santika, kamu sangat percaya diri ya? Kalau berani, naik sekarang, cek nilai di depan umum. Putri. Baik. Dasar bocah, masih sok-sokan. Menurutku paling-paling dia paling banyak bener 1 soal. Itu pun sudah beruntung besar. Malah cek nilai di depan umum, cuma bikin malu. Cewek ini benar-benar cari mati. Kak Arif itu nilainya dari 4 soal yang benar. 10 tahun terakhir, gak ada yang dapat nilai setinggi itu. Kalaupun dia berusaha keras, paling-paling cuma cari perhatian. Benar juga, apalagi cuma perempuan, otaknya memang kalah dari pria. Berani melawan Mas Arif cuma cari masalah. Kita harus percaya pada Putri. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Langsung cek nilai, nanggung banget. Berani taruhan sama aku? Oke, taruhan apa? Kalau nanti nilai yang keluar lebih tinggi dariku, aku makan tai terbalik. Kalau nilaimu lebih rendah dariku, kamu berlutut, merangkak 2 putaran di aula sambil menggonggong. Kamu? Kenapa? Nggak berani. Kalau nggak berani, kalian 3 jalan cepatnya dari sini. Jangan ada di sini, mengganggu pandanganku. Oke, deal. Baik, saya langsung pergi. Baik. Menerima perintah dari Prof. Gunawan. Kita akan memberitahukan pemenang kompetisi matematika internasional kali ini. Pak Direktur, kantor ujian lokal kita termasuk dalam panitia kompetisi. Bukankah kita harus patuh pada instruksi Ketua Mahendra? Tenang saja, Profesor Gunawan dan Ketua Mahendra, keduanya murid Profesor Wijaya. Pasti mereka sudah sepakat. Lagi pula, kita pergi atas nama panitia kompetisi. Baik, saya segera siapkan mobilnya. Ya, pergi. Kok bisa begini? Bu Sari, ada apa ini? Ada apa ini? Kok nilainya masih rahasia? Seumur hidupku, aku belum pernah lihat kasus begini. Kamu tahu ini kenapa? Kamu saja nggak tahu. Mana aku tahu? Mungkin si Jalang ini cuma dapat 0. Komite kompetisi mungkin untuk nggak bikin si Jalang ini malu. Makanya nilainya jadi rahasia. Kok bisa begini? Angkot sudah selesaikan semua soalnya. Jangan-jangan kamu curang di ujian. Jadi nilaimu dibatalkan ya? Putri Santika, kamu nggak curang kan? Jadi nilaimu dibatalkan kan? Aku nggak curang. Bu Sari, tolong Bu. Tenang, sekarang aku telepon seniorku. Aku tanya apa yang terjadi. Baik. Semuanya. Keadaan seperti ini hanya terjadi dalam situasi yang sangat khusus. Tadi Aris bilang Putri, kemungkinannya besar. Tak tahu malu, sendiri curang, malah mau cek nilai di depan umum. Masih mau bersaing dengan cucu kesayanganku. Cih, berada di antara kalian, orang rendahan itu menurunkan status. Dasar wanita picik. Kompetisi selevel ini berani-beraninya curang. Sepertinya hidupnya sudah tamat. Jangan bilang begitu, cuma wanita. Apa yang bisa hancur? Paling-paling cari pria sembarangan dan nikah. Pesta keluarga Pratama. Jangan biarkan orang seperti ini menodainya. Benar. Curang itu aib. Keluar. Jangan malu-maluin di sini. Cepatnya sana. Keluar. Aku nggak curang. Aku sungguh nggak curang. Bu. Masih belum jelas apa yang terjadi. Kalian langsung bilang kami curang. Ini fitnah. Katanya, ibu jahat, anak pun jahat. Yang tua cari gara-gara, yang muda curang. Dasar induk anjing busuk, sifatnya benar-benar diturunkan ke anak anjingnya. Kamu insultasi aku silahkan. Tapi jangan sampai hina anakku. Halo Kak, nilai Putri Santika dirahasiakan. Kamu tahu ini kenapa? Saat ujian, apa tidak ada masalah? Tenang, ada aku, tak ada masalah. Soal kenapa nilainya dirahasiakan, itu karena aku mau kasih dia kejutan besar. Kejutan? Sabar, aku sudah di jalan ke tempat kalian. Kita bahas nanti. Oke. Aku baru saja telepon ketua panitia kompetisi, Rizal Mahendra. Dia bilang dia bisa jelaskan kenapa nilai Putri dirahasiakan dan bisa membuktikan Putri tidak curang. Rizal Mahendra, kamu cuma guru kampung. Berani-beraninya sebut nama ketua Mahendra. Kau cuma mau membelain 2 jalang ini. Kau tega melakukan apa? 2 jalang, ditambah guru tak tahu malu. Kalian pikir kalian siapa?
Kamu cuma guru kampung miskin. Ketua Mahendra itu orang besar, mana mungkin kenal kamu. Masih mau jadi teladan? Penipu begini pantas jadi guru. Kayaknya status guru dia pasti dibeli. Kalau tidak, kenapa dia tega membelain si pecundang ini yang curang di kompetisi matematika internasional? Dasar pecundang. Dia cuma pecundang yang cari makan. Jangan begitu pada Bu Sari. Bu Sari, demi kami para murid, dia berkorban banyak. Dia sering kerja sampai larut. Dia tak hanya mengajari ilmu buku, tapi juga cara hidup. Dia guru paling saya kagumi. Serikat busuk. Tak ada yang baik-baik. Cepat usir mereka. Manajer Benny, cepat usir mereka. Mau hotelmu dicoreng nama. Manajer Denny, kalau kamu masih biarkan mereka, nanti bukan cuma keluarga Pratama, bahkan seluruh kota selatan tak akan ada yang datang lagi ke hotel ini. Pikirkan baik-baik. Ini kesempatan bagus untuk cari muka di keluarga Pratama. Sekarang giliran kita. Manajer Denny, kalau kamu membuat Kak Arif marah, kami, kerabat jauh keluarga Pratama, nanti pasti tak akan datang lagi ke hotel ini. Halo, kami berumor. Bilang hotel ini melindungi pada kompetisi matematika internasional, pecundang yang curang, bahkan merayakannya. Nanti hotel ini pasti akan bangkrut. Kami tak salah. Putri tak curang. Kalau kalian paksa kami pergi, kami akan berjuang mati-matian untuk hak kami. Maaf para ibu, ini juga keinginan semua orang. Lagi pula, saya tak bisa diam saja melihat hotel ini bangkrut. Tolong memahami saya. Jangan menyulitkanku. Pergilah sendiri. Kami tak akan pergi. Kalau pergi, kami salah. Mereka yang memfitnah kami. Maafkan saya. Pergi! Kalian mau apa? Syarat mereka tiga, pergi. Tunggu! Mereka belum boleh pergi. Kucuk kesayangan nenek. Mereka sudah pergi. Kita bisa merayakan kemenangan. Kenapa kamu menghentikannya? Langgar, mereka keluar langsung. Itu nggak seru. Taruhan tadi belum dilaksanakan. Kalian jangan keterlaluan. Taruhan tadi dia sendiri yang setuju. Semua orang di sini mendengarnya. Betul, nenek juga mendengarnya. Si Jalang ini bilang kalau nilainya lebih rendah dari cucu nenek, dia akan berlutut, merangkak 2 putaran, dan menggonggong. Kami semua mendengarnya. Dia sendiri yang bilang. Saya juga bisa bersaksi. Nilai Putri hanya dirahasiakan. Siapa menang belum pasti. Dia curang, jadi dia kalah taruhannya. Betul, cucu nenek benar. Si Jalang ini memang kalah. Putri Santika, cepat berlutut dan gonggong. Arif Pratama, jangan keterlaluan. Aku nggak curang. Aku juga nggak akan berlutut dan gonggong. Benar, Ketua Mahendra dari panitia kompetisi sedang di jalan. Saat dia tiba, dia akan membuktikan Putri tidak curang. Bu Sari, jangan pura-pura. Terus bicara pun percuma. Kalah ya terima. Gonggong atau tidak, bukan kamu yang putuskan. Manajer Denny, tolong bantu saya. Panitia kompetisi tiba. Siapa Putri Santika? Saya Putri Santika. Oh, saya Direktur Kantor Ujian Kota Selatan. Saya dapat pemberitahuan dari atas. Saya sengaja datang untuk memberitahumu. Kamu adalah juara kompetisi internasional matematika kali ini. Direktur Lestari, beneran? Benar, saya langsung datang setelah telepon. Makasih. Asik! Ada apa ini? Bukannya Kak Arif yang juara? Kok jadi Putri Santika? Entahlah, lihat saja dulu. Tidak mungkin. Aku juara kompetisi internasional matematika. Aku jawab 4 soal. Ini prestasi. Kamu pasti penipu, kan? Pasti Putri Santika dan teman-temannya yang sewa kamu. Dasar bocah, tidak sopan sama sekali. Hei, Direktur, apa kamu salah? Juara itu cucuku. Dasar nenek gila, ngomong apa sih? Usir dia! Stop di mana? Aja. Baru sedikit salah langsung usir ya Direktur Lestari. Hebat juga otoritasnya. Dan kamu siapa? Aku Budi Pratama, dari keluarga Pratama. Pamanku, Kepala Dinas Pendidikan Kota Selatan. Kepala Dinas Pratama. Direktur Lestari, Anda pasti kenal kan? Katanya Kepala Dinas Pratama memang punya keponakan. Jadi orang terkaya di Kota Selatan. Jangan-jangan ini orangnya. Kalau dia benar keponakan Kepala Dinas Pratama, kita nggak bisa melawan. Anda keponakan Kepala Dinas Pratama, ada perlu apa?
Yang tadi Anda sebut gila itu ibuku. Dan bocah rambut pirang ini anakku. Oh, maaf, saya salah bicara. Tapi kali ini saya mewakili panitia kompetisi untuk memberitahu Putri Santika jadi juara. Nanti kalau ada waktu, kita ajak Kepala Dinas Pratama minum teh bersama. Syih. Gak usah minum teh, Direktur Lestari. Apa Anda salah? Keponakan saya, Arif Pratama, juga ikut tahun ini kompetisi matematika internasional dan dapat 28 poin. Skor tertinggi 10 tahun terakhir. Juara seharusnya keponakan saya, Arif Pratama. Anda siapa? Saya juri dan pembuat soal tahun ini. Profesor Wijaya Aditya Pratama. Yang saya terima memang Putri Santika. Pak Lestari, jangan-jangan Anda salah. Atau mungkin atasan Anda salah bicara. Ini 28 poin. Skor tinggi yang langka. Untuk lebih tinggi dari ini hampir mustahil. Jangan-jangan Profesor Gunawan salah bicara. Pak Lestari, siapa yang menyuruh Anda mengumumkan Putri Santika? Murid Profesor Wijaya, Profesor Surya Gunawan. Berarti Anda pasti salah. Kalau begitu, Anda pasti salah. Benarkah, Paman? Sebenarnya ada apa ini? Biasanya panitia kompetisi yang umumkan juara. Sedangkan Profesor Gunawan tidak ada hubungannya dengan panitia kompetisi. Dan satu-satunya yang berhubungan dengan Profesor Gunawan, itu aku. Aku dan Profesor Gunawan dulu teman sekelas. Makanya dia tahu keponakanku juara, dia buru-buru telepon Anda, dan tidak sengaja salah sebut nama. Jangan-jangan benar begitu. Meskipun hal seperti ini jarang terjadi, tapi aku lebih nggak percaya kalau dia bisa jadi juara. Iya, aku nggak akan percaya. Seorang gadis miskin dari bawah bisa juara di kompetisi internasional matematika. Kan ku bilang, orang sampah seperti Putri Santika, mana mungkin jadi juara? Iya, cucu kesayangan nenek pasti seperti kata paman kedua, juara tetap tamu. Putri Santika, rasanya senang sia-sia kan? Kamu nggak beneran mikir juara itu kamu kan? Gak mungkin. Hal sebesar ini, mana mungkin Profesor Gunawan salah? Putri, jangan dengarkan mereka. Juara pasti kamu. Riza Mahendra sudah di jalan ke hotel. Nanti dia akan membuktikan semuanya. Profesor Gunawan bilang juara memang Putri Santika. Tapi setelah dengar kalian, aku jadi ragu. Kita tunggu Ketua Mahendra datang dulu. Jangan mimpi saja kalian. Kalaupun Ketua Mahendra datang, dia juga akan umumkan aku juara. Ketua Mahendra tiba. Ketua Mahendra, akhirnya Anda datang. Anda mau mengumumkan kalau cucu saya juara kan? Anda datang di waktu yang pas. Dasar perempuan-perempuan kurang ajar ini. Memaksa bilang Putri Sari juara. Cepat umumkan cucu saya juara, biar mereka putus asa. Bu, tenang dulu. Ketua Mahendra sudah datang. Biar beliau istirahat dulu. Kalaupun mereka bicara besar, apa gunanya? Senior, terima kasih sudah datang sendiri. Ini keponakanku. Di kompetisi Nusantara tahun ini, dia peserta matematika. Benar 4 soal, dapat 28 poin. Beliau pantas jadi juara. Sudah kulihat ujiannya. Tak perlu banyak bicara. Paman, kan sudah kubilang, aku pasti juara. Tak ada yang lebih hebat dari... Dasar jalang. Kubilang kan, juara itu aku. Wanita sepertimu memang tak punya otak. Pulang saja, jahit saja. Aduh, Pak Mahendra, cepat umumkan cucu saya juara. Nanti kita rayakan. Anda juga tinggal minum. Senior, ini biar saya atur. Pasti akan Anda nikmati. Jangan pulang malam ini. Biar saya yang atur. Pasti akan seru. Kamu tak mengecewakan gurumu. Apa maksudnya? Saya umumkan, juara kompetisi matematika internasional tahun ini adalah... Putri Santika. Syukurlah. Bukankah juaranya aku? Aku jawab 4 soal. Cucu kesayangan nenek, kamu ngapain, Nak?
Selamat, kamu juara kali ini. Makasih, Bu. Putri, usahamu tidak sia-sia. Akhirnya kamu bisa masuk Nusantara. Senior, makasih banyak. Jangan sungkan, Putri Santika itu bakat besar. Kalau talentanya hancur di sini, itu akan menjadi kerugian dunia matematika. Ada kabar baik lain yang mau kubagikan. Kabar baik apa? Profesor Wijaya memutuskan membuat Putri Santika murid terakhirnya. Murid terakhir? Ibu? Semua ini seharusnya milikku. Juara itu milikku. Kursi Nusantara juga milikku. Profesor Wijaya seharusnya menjadikanku murid terakhirnya. Ternyata Kak Arif bukan juara. Masih saja mereka buka pesta juara. Konyol sekali. Tahu gini, gak usah datang. Ternyata cuma Nenek Pratama yang lagi main-main sama cucunya. Kalian ngomong apa? Arif Pratama, kamu memang berbakat. Bisa di kompetisi internasional matematika. Yang bisa jawab 4 soal benar itu sangat jarang. Tapi sifatmu buruk, bakat pun sia-sia. Rizal, kamu lagi berlagak bijak. Surya! Rizal, jangan cepat menilai. Bagaimana kamu tahu kalau Putri Santika ini tidak bermasalah? Apa maksudmu? Maksudku, tanya saja dia. Kalian tahu siapa dia? Dia pasti tak pernah bilang soal masa lalunya. Biar aku beritahu kalian. Guru ini, Bu Sari, adalah satu-satunya peserta di kompetisi internasional yang diusir dari ruang ujian. Aku pernah dengar soal itu. Katanya setelah itu, kompetisi matematika internasional tak diadakan di Nusantara selama 10 tahun. Hanya karena dia, Nusantara jadi malu di mata dunia selama 10 tahun. Ternyata dia. Bagaimana orang seperti itu masih bisa jadi guru? Orang bermoral rendah seperti itu, siapa yang rela anaknya diajarinya? Kalian benar. Bayangkan saja, orang bermoral rendah seperti ini bisa mengajarkan siswa seperti apa? Surya, soal kejadian dulu, kamu dan Aditya bersekongkol menjebakku. Hei, jangan asal menuduh. Apa hubungannya dengan kami? Itu kelakuanmu sendiri. Malah menuduh orang lain. Surya, soal kejadian dulu, Bu Sari sudah ceritakan padaku. Kalian semua tahu, kamu masih mengungkit masalah ini untuk menghina Bu Sari. Tak bisa menilai hati orang. Rizal, meski kamu senior, soal menilai orang, kamu masih perlu belajar. Aku percaya Bu Sari. Dia tak mungkin curang. Ini dari ayahku, pulpen khusus ujian dari luar negeri. Nih, satu-satu ya. Makasih. Di kompetisi matematika internasional kali ini, kita harus semangat ya. Pak Guru, aku lapor. Dia curang. Di pulpen hitamnya ada kertas kunci. UCD! Kenapa kalian menjebakku? Bukankah kita sahabat terbaik? Juara cuma satu. Selama ada kamu, aku pasti tak akan jadi juara. Apalagi dapat perhatian Prof. Wijaya. Iya, kamu cuma gadis kecil. Masih mau jadi murid Prof. Wijaya? Mimpi saja. Kamu murid Bu Sari kan? Benar. Orang rendahan seperti Bu Sari, muridnya pasti juga tidak seberapa. Surya, kamu mau apa dengan Putri Santika? Dia jenius yang menjawab 6 soal dengan benar. Murid terakhir yang ditunjuk Profesor Wijaya. Lam, soal dijawab benar semua. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Ini benar-benar seorang jenius sepertiga abad. Rizal, benar. Sebagai akademisi, tak hanya butuh bakat, tapi juga moral yang baik. Tapi aku punya alasan curiga. Putri Santika curang saat ujian. Aku lapor Prof. Wijaya sekarang untuk membatalkan nilainya. Kamu? Surya, juara kompetisi Nusantara ini, murid Bu Sari. Kalau dia jadi murid terakhir Profesor Wijaya, kejahatan kita pada Bu Sari akan terbongkar semua. Tenang, biar aku. Aku sudah di jalan. Bu Sari, kamu pikir dengan Putri Santika kamu bisa bangkit? Mimpi saja. Benar, hasilnya harus dibatalkan. Dia pasti curang jadi juara. Kalau hasilnya dibatalkan, aku yang juara.
Waktunya kita bersinar lagi. Oke, orang bermoral rendah seperti dia tak pantas jadi juara. Batalkan nilainya. Benar, Kak Arif yang juara sejati. Batalkan nilainya. Selama ini, kalian sudah melindungiku. Sekarang, giliranku melindungi kalian. Bu, biar aku buktikan untukmu. Baik. Kalian bilang Arif Pratama juara sejati, dan aku curang. Kalau begitu, aku dan Arif Pratama bersaing langsung. Kalau dia kalah, berarti aku memang pantas jadi juara. Gimana? Arif Pratama, berani? Benar, uji kemampuan langsung. Gak ada yang bisa curang. Tapi cara ini bagus. Kak Arif, tunjukkan kemampuanmu. Iya, Mas Arif. Kami semua mau lihat kemampuanmu. Kenapa? Kamu takut? Takut apa? Ayo, saing. Soal ini dari KTT Matematika Dunia bulan lalu. 7 matematikawan hebat bersatu memecahkannya. Apa ini terlalu sulit untuk mereka? Kalau tidak sulit, gimana bisa mengukur kemampuan mereka? Untung Dr. Aditya bilang soal ini sudah dihafal Arif. Putri Santika, lebih baik menyerah saja. Dasar bodoh. Mau kalahkan aku? Belajar lagi 100 tahun. Arif Pratama, jangan ganggu orang lain. Dia nggak lagi ngerjain, dia sama sekali nggak bisa. Kan senior, palsu tetap palsu. Kalau sudah serius, langsung ketahuan. Putri, santai saja. Acting. Arif, waktunya mau habis. Cepat kerjakan. Das tak payah. Waktu habis. Arif Pratama, benar. Hankan, cucuku yang terbaik. Putri Santika, kelak kamu hanya akan jadi ibu rumah tangga payah. Matematika, kamu payah. Inilah jawabanku. Ini. Kamu berhasil menyelesaikan soal ini. 3 cara penyelesaian. 7 matematikawan hebat dengan sekuat tenaga baru dapat 1 cara. Dia dalam belasan menit malah dapat 3 cara. Dan semuanya benar. Dia benar-benar genius sejati. Kompetisi ini jelas sekali Putri Santika menang. Mana mungkin? Jawaban soal ini aku hafal 3 hari penuh. Dia malah bisa tulis 3 cara. Gak percaya. Oh, ternyata kamu yang curang. Kalian malah curi soal biar dia bisa hafal duluan. Ini melanggar hukum. Sebagai panitia kompetisi, akan kuadili kalian. Bersiaplah masuk penjara. Penjara? Aku gak mau masuk penjara. Semua salah paman kedua. Dia kasih jawaban duluan. Aku cuma tulis. Tangkap dia saja. Surya! Kamu janji padaku. Kena masalah. Aku akan ungkit kejahatan kita pada Busari. Dan ku bongkar semuanya. Tenang, di sini kita yang atur. Omongan mereka gak ada yang percaya. Belum tentu. Ngapain panik? Di sini kita yang atur. Omongan para wanita itu gak ada yang percaya. Belum tentu. Aku dengar semua omongan kalian tadi. Aku salah menilai. Tak bisa menilai orang. Surya Gunawan, Aditya Pratama. Mulai hari ini, kalian bukan lagi muridku. Aku juga akan lapor ke semua universitas mengenai perbuatan kalian. Kalian akan kublokir seutuhnya. Dengan nama panitia kompetisi, tuntut keluarga Pratama dan Surya Gunawan atas kecurangan di kompetisi. Atas tuntutan hukum. Biar hukum yang putuskan hukumannya. Baik, guru. Busari, kamu hebat dan bisa melahirkan murid sehebat ini. Kalau kamu mau, kamu dipersilahkan gabung panitia kompetisi. Kerjasama dengan Riza. Saya mau, terima kasih guru. Nak, mau ikut sama saya untuk bangkitkan nama negara dengan matematika? Saya mau.